ke-9. Acaranya kita mulai saja mungkin, J. Ya, izin ya Mas Arka. Mbak Estri, kita mulai ya, Mbak. Saya share screen sebentar. Silakan. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kehadirannya di acara kita bersama, Brown Bag ke-9. Saat ini agendanya adalah journal reading. Jadi karena ini intern dari FKKMK, kami mungkin lebih agak sedikit santai saja begitu ya. Tapi sebelumnya saya mohon izin dulu, saya Uca yang nanti akan memandu acara Brown Bag siang hari ini. Baik, siang hari ini sudah bersama kita juga ada Dr. Astri Ferdiana yang nanti akan mempresentasikan papernya yang barusan terbit bulan Juni mungkin, accepted bulan Juni ya Mbak ya. Iya kalau nggak salah. Sebelum kita mulai, ini agendanya. Jadi nanti kami mempersilahkan Mbak Astri untuk memberikan paparan selama 30 menit. Kemudian juga kita akan melanjutkan dengan diskusi sekitar 20 menit begitu. Saya bacakan dulu profil singkat dari Mbak Astri. Mbak Astri. Pada ini. Oke. Mbak Astri mendapatkan gelar S1-nya Pendidikan Dokter di Universitas Gadjah Mada. Kemudian PhD-nya selesai di tahun lalu dari Groningen University. Beliau adalah dosen dari Universitas Mataram, serta juga peneliti di Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM. Penelitiannya jelas sudah sangat banyak. Beliau fokus di penelitian terkait epidemiologi, kemudian di vocational rehabilitation, juga di spinal cord injury. Sebelum kita mulai ke paparan Mbak Astri, mungkin agak santai dulu kita mulai dari sharing terkait paper ini, Mbak. Gimana kok bisa akhirnya sampai terpublish di BMC Global Health? Mungkin secara gambaran dulu awalnya mungkin. Ya. Ini BMJ, bukan BMC. Oh ya, sorry, BMJ Global Health ya. Tapi next paper saya ada di BMC Public Health. Memang itu suka mix up. Tapi BMJ Global Health ini anakan jurnal dari BMJ, meskipun mungkin impact faktornya nggak sebesar BMJ yang yang indukan jurnal ya, yang British Medical Journal. Tapi jurnal ini cukup populer dan mungkin baru ada kurang dari 10 tahun ini ya. Dan editor in chief-nya itu keren banget. Jadi namanya Seye Abimbola, tak tulis di sini. Dia salah satu editor idola saya. Dan dia itu sudah jadi editor di jurnal sejak dia PhD student di University of Sydney. Dan sampai sekarang dia masih editor in chief, sudah kayaknya assistant professor atau associate professor di Sydney dan masih megang jurnal ini, dan tulisan-tulisannya luar biasa. Si Seye ini saya juga terkagum-kagum. Jadi dia expertise-nya di health system, tapi banyak juga tulisan-tulisan yang sifatnya philosophical ya. Kok saya malah jadi cerita tentang editornya. Ya, jadi kita sebenarnya waktu submit ke jurnal ini, saya lupa ini jurnal keberapa yang kita coba, mungkin jurnal pertama kayaknya. Jadi memang Pintar Study, oh iya mohon maaf, saya mewakili Pintar Study di sini ya. Jadi di sini juga ada beberapa anggota tim Pintar, ada Mira, ada Santi, mungkin ada Lian juga. Nah, saya lupa kalau nggak salah atau pernah submit ke Lancet dulu baru ke sini. Tapi yang jelas, jadi BMJ Global Health itu waktu kita submit pertama itu di reject. Jadi langsung desk rejection tanpa dikirim ke reviewer. Terus kebetulan PI yang di UNSW itu memang juga seorang peneliti yang sangat
senior di bidang health system ya, si Virginia Wiseman. Dan dia dengan gagah berani dia mengapil keputusan itu. Coba bayangin aja kalau junior kayak saya terus mau mengapil keputusan editor gitu kan. Nggak mungkin banget ya, tapi ini mungkin karena sama-sama senior dan dia juga tahu, kenal baik dengan si editor ini. Kemudian di-appeal, akhirnya diterima. Saya agak lupa alasan mereka mereject itu apa, saya lupa. Tapi kemudian ketika di-appeal akhirnya dikirim ke reviewer bulan Maret atau bulan Januari ya, agak lama sih. Kebetulan kemudian dikirim ke dikirim ke reviewer akhirnya, dan kita menerima feedback. Dan akhirnya alhamdulillah di-accept dan baru saja terpublish. Nah, challenge-nya ketika menulis paper ini memang karena kolaboratornya banyak sekali ya. Bukan kolaborator, tapi memang chief. Jadi kan kita punya istilah principal investigator. Jadi di Pintar itu ada 3 principal investigator. Jadi ada Virginia Wiseman, ada Prof. Tri Wibawa Mikro, dan ada Prof. Ari dari Tropmed dan juga dari UNS. Nah, kebetulan selain yang nasional, yang peneliti dari Indonesia, juga banyak sekali chief investigator dari luar. Jadi ada dari London School, ada dari saya lupa George Institute, dari Kirby sendiri juga ada beberapa, jadi macam-macam dan banyak sekali. Jadi challenge-nya waktu itu memang benar-benar selain menyusun manuskripnya juga menerima input dari banyak orang pada waktu yang berbeda-beda, kemudian mengadres satu-satu. Jadi memang proses penulisannya kalau nggak salah kita selesai survei itu bulan apa ya? 2019 akhir tahun, kemudian setahun lebih memproses manuskrip ini, dan akhirnya ready to submit itu mungkin akhir 2020 itu. Jadi dari proses ini saya belajar banyak mengenai bagaimana melakukan sebuah penelitian yang melibatkan kolaborasi banyak peneliti dari banyak negara, dari banyak disiplin ilmu. Thanks Mbak Astri. Waktu baca pertama jurnalnya tuh kayak 18 author, itu pembagian penulisannya gimana ya Mbak? Oh iya, itu juga sesuatu yang harus dibicarakan sejak awal ya sebenarnya. Ini sebenarnya kita juga, menurut saya keputusan authorship ini agak arbitrary dalam hal tidak difikskan di depan, tapi kemudian in proses kita melihat siapa yang bekerja paling banyak, itulah dia yang menjadi first author. Tapi memang di Pintar ini karena semangatnya adalah capacity building, jadi research fellow yang sebisa mungkin jadi first author. Research fellow-nya ada 3, ada saya, ada Dr. Yusuf dari UNS, kemudian ada Mbak Wulan dari Kirby Institute. Itu yang memang cukup challenge-nya di situ juga, menentukan authorship dan apakah yang karena hampir semua berkontribusinya cukup besar ya, jadi akhirnya siapa yang jadi second author, siapa yang jadi last author, itu akhirnya konsensus yang tidak tertulis, tahu-tahu nama-nama authornya sudah berderet seperti itu. Oh, iya. Mungkin antar PI mungkin yang menyepakati. Oh ya, baik. Oke, mungkin pembukaannya itu dulu, kita lanjutkan dengan konten mungkin ya Mbak. Masih harus presentasi ya, tapi Oh itu iya, doang. jelas. Silakan Mbak Astri, ini waktunya saya berikan mungkin sekitar 25 menit ya Mbak untuk presentasi konten. Bentar, kok hilang? Second. Mana sih tadi? Bentar. Oke. Terima kasih, senang sekali mendapat kesempatan untuk mempresentasikan salah satu paper pertama yang dipublish dari penelitian Pintar. Jadi penelitian Pintar nanti akan saya berikan websitenya, siapa tahu ada yang ingin tahu lebih
mendalam. Jadi paper ini atau penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan EMR. Jadi hampir semua negara sekarang menghadapi EMR atau antimicrobial resistance ini sebagai permasalahan yang sangat signifikan. Dan EMR ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang over atau tidak pada tempatnya. Nah, kebanyakan penelitian EMR itu biasanya lokasinya atau settingnya dilakukan di rumah sakit dan sedikit yang dilakukan di setting komunitas, apalagi di sektor swasta seperti misalnya apotek dan toko obat. Jadi di sini kita sebut community pharmacist itu adalah apotek kayak K24, KF atau apotek-apotek yang kecil-kecil dan toko obat. Kalau toko obat mungkin di Jogja nggak terlalu banyak ya, mungkin yang tersisa itu tinggal toko obat Malaya yang di Jalan Solo. Nah itu contoh dari toko obat, tapi di luar itu kayaknya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu populer toko obat itu kalau di Jogja. Tapi kalau teman-teman ke Bekasi atau ke Semarang itu masih banyak toko obat. Jadi perbedaannya kalau toko obat dengan apotek, kalau apotek itu boleh menerima resep, kalau toko obat itu hanya menjual over the counter medication atau OTC medication atau obat bebas ya istilahnya. Nah, ternyata permasalahan penggunaan antibiotik itu juga terjadi di toko-toko ini atau apotek kita sebut outlet ya, drug retail outlets. Jadi penelitian sebelumnya oleh beberapa peneliti dari UNER dan juga di Jakarta menunjukkan bahwa di apotek komunitas itu banyak sekali pemberian obat antibiotik tanpa resep dan tanpa penilaian oleh pegawai apotek terhadap indikasi permintaan antibiotik tersebut. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa besar permasalahan pemberian antibiotik tanpa resep dan apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut. Dan penelitian ini dilakukan di setting urban, di perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Dan fokusnya kita ingin melihat permasalahan pemberian antibiotik tanpa resep. Bentar, ini PowerPoint saya tuh sukanya nggak berpindah secara. Oke, nah kenapa kita pakai mixed method study? Jadi karena kita yang pertama ingin tahu seberapa besar permasalahannya, jadi itu diukur dengan survei, dan kita ingin tahu kenapanya. Nah, kenapanya itu kita teliti melalui penelitian kualitatif. Nah, dengan SP survey, jadi SP itu singkatan dari standardized patient. Mungkin kalau teman-teman yang bukan dari kedokteran mungkin bertanya-tanya apa itu standardized patient. Jadi standardized patient itu sebenarnya kayak mystery client atau orang biasa yang dilatih menjadi untuk berpura-pura sebagai pasien. Jadi SP atau standardized patient atau simulated patient adalah individu yang dilatih untuk berinteraksi dengan penyedia layanan kesehatan. Kemudian mereka akan berpura-pura menjadi pasien. Kemudian setelah itu dia akan mencatat apa yang terjadi selama interaksi dengan pemberi layanan kesehatan tersebut. Nah, SP method ini banyak sekali digunakan dalam penelitian-penelitian yang melihat kualitas layanan kesehatan
karena si penyedia layanan kesehatan kan nggak tahu kalau ini pasien pura-pura. Jadi diharapkan dia akan berperilaku senatural mungkin, dan itu yang akan direcord oleh si SP. Kemudian untuk kualitatifnya, karena kita ingin mengeksplor faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian antibiotik tanpa resep, jadi kita lakukan untuk mengeksplor situasi bisnis di sekitar community pharmacist itu, kemudian mereka dapat antibiotik dari mana, kemudian bagaimana selama ini proses praktis pemberian antibiotik, dan juga pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap mengenai AMR. AMR tadi ini ya, antimicrobial resistance. Nah, ini SP surveinya kita lakukan di 2 tempat. Di Bekasi sebagai perwakilan urban, dan di Tabalong sebagai perwakilan pedesaan. Maaf, ini banyak background noise. Kemudian dilakukan bulan Juli, dilakukan ya sekitar pertengahan tahun 2019 untuk SP dan interviewnya. Nah, kemudian SP-nya kita latih untuk mempresentasikan atau memperlihatkan 3 jenis kasus. Jadi ada yang berpura-pura mereka dilatih untuk mereka dilatih satu orang kita punya 9 SP dan 3 orang untuk setiap kasus. Jadi ada 3 orang yang pura-pura jadi orang tua dari pasien anak dengan diare, kemudian suspek TB, dan ISPA. Nah, kemudian yang dicari atau dituju adalah apakah ketika diperlihatkan ketika pasien datang kemudian minta antibiotik, diberi atau enggak, diberi antibiotik atau tidak, atau ditolak. Kemudian kualitatif studinya in-depth interview dengan beberapa farmasis, dan ada juga apoteker, dan juga beberapa asisten apoteker, ada juga yang staf biasa, dan itu dipilih secara random, dan kita memperoleh sekitar 31 responden. Nah, ini metode SP surveinya. Ternyata ada 21, yang 9 itu kemarin waktu di Semarang. Jadi ini karena 2 tempat ya, jadi totalnya kita punya 21 SP, kebanyakan wanita, kemudian mereka direkrut dan dilatih selama 5 hari. Terus terang waktu itu juga challenge juga buat kita, karena ini adalah pertama kali survei. Pertama kalinya saya melakukan SP survei, karena selama ini kan kita survei dengan responden yang sudah tahu mereka akan disurvei. Nah, kalau ini kan enggak kan. Nah, kemudian kita mendevelop manual kita sendiri dari hasil literatur review dan hasil mereview guideline yang ada. Sebenarnya belum ada guideline juga sih, kayaknya baru sedikit guideline tentang SP survei. Jadi itu kita develop ke dalam manual SP yang disesuaikan dengan setting Indonesia. Nah, kemudian 3 SP yang berbeda, 3 orang yang berbeda dengan macam-macam kasus tadi akan datang jadi ke tiap apotek. Jadi misalnya K24 yang di Jakal, ini contoh ya, K24 di Jakal akan didatangi 3 orang, diselang-seling harinya, kayaknya sekitar 2-3 hari baru didatangi lagi. Jadi hari Senin misalnya datang SP pura-puranya diare, kemudian 2 hari kemudian datang yang dengan suspek TB, kemudian 2 hari kemudian datang yang dengan ISPA. Lalu jadi metodenya yang pertama mereka datang, kemudian pura-pura sakit, memperlihatkan penampakan sakit. Itu lucu sekali waktu latihan. Jadi karena yang paling sulit kayaknya TB. Karena TB itu mereka harus memperlihatkan gejala batuk
yang sudah lama dan batuknya harus berdahak. Jadi kebayang aja kalau kita aslinya nggak batuk, tapi disuruh batuk berdahak itu sulit banget. Tapi SP kami luar biasa, kemampuan aktingnya, dan benar-benar batuknya tuh bisa kayak batuk yang batuk eyang-eyang, batuk simba-simba gitu. Jadi itu challenge-nya di situ. Jadi benar-benar mulai dari awal, dan mereka disuruh makan gorengan. Mereka juga menandatangani semacam fakta ya, karena sebisa mungkin, dan ini juga pertama kalinya saya melakukan survei itu yang sangat rahasia. Jadi mereka menandatangani fakta supaya mereka tidak membicarakan apa yang mereka lakukan ini bahkan dengan keluarganya. Jadi mereka dilarang mengatakan, ini loh aku baru disuruh pura-pura jadi misteri klien itu, untuk mencegah kebocoran. Jadi akan sangat berbahaya kalau pegawai apoteknya curiga kemudian menuduh mereka macam-macam ya. Tapi kita juga sudah siapkan tiap SP itu, kalau mereka sampai ketahuan, mereka sudah kita siapkan surat-surat, jadi surat etik, surat izin, itu semuanya kami sertakan dan mereka bawa. Nah, terutama di Tabalong ya. Tabalong itu kalau Bekasi mungkin nggak terlalu beresiko ketahuan karena ada 600 apotek di Bekasi. Sedangkan kalau di Tabalong itu dikit banget dan kotanya kecil. Kotanya tuh mungkin kayak Magelang, enggak, Muntilan mungkin. Padahal itu ibu kota kabupaten. Kayak Muntilan dan kecil banget, dan hanya ada 60-an apotek, dan mereka juga satu sama lain itu saling mengenal. Jadi bisa saja kalau ada yang ketahuan bisa saja kemudian langsung menyebar, itu sangat berisiko sekali. Nah, kemudian setelah mereka datang ke apotek, mereka pura-pura sakit, kemudian minta obat, Mbak, bisa nggak ini saya batuk-batuk, boleh minta obat apa enggak? Nah, kalau si pegawai apotek tidak menawarkan antibiotik, nah baru si SP minta, boleh nggak kalau dikasih antibiotik? Nah, kemudian baru nanti bisa menghasilkan dua respon kan, entah itu ditolak atau langsung langsung dituruti. Nah, kemudian apapun hasilnya, setelah interaksi itu SP akan mengisi. Jadi mereka keluar mencari tempat yang aman, biasanya di warung atau di pinggir jalan, atau jadi pokoknya jangan sampai kelihatan sama si pegawai apotek lagi. Baru mereka mengisi kuesionernya. Kuesionernya kita pakai ODK kalau nggak salah. Pakai ODK, jadi mereka bisa pura-puranya baru chatting atau baru ngapain, tapi sebenarnya mereka mengisi kuesioner. Kemudian mereka juga memotret bungkusnya obat dan notanya untuk melihat harga. Itu kan dia berhenti lagi. Sorry. Ya. Oke, itu tentang SP survey. Nah, kemudian kita analisisnya ya seperti biasa. Untuk metode kualitatifnya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini dilakukan oleh peneliti, jadi kami atau dengan asisten peneliti yang sudah kita latih dan kita pilotkan. Nah, ini hasilnya. Jadi baris atas sendiri sebenarnya ya. Jadi kalau secara keseluruhan 69% dari seluruh interaksi itu diberikan antibiotik. Tapi tahapannya beda-beda. Jadi ada yang diberikan antibiotik bahkan sebelum diminta. Jadi ada 17,4 itu sebelum mereka minta antibiotik udah langsung dikasih antibiotik, terutama untuk ISPA. Kemudian hampir separuh itu diberikan antibiotik setelah diminta.
Jadi kan pertama mungkin dia ngasih obat biasa ya, obat bebas. Terus si SP minta boleh nggak kalau dikasih antibiotik biar cepat sembuh misalnya. Nah itu pada lebih dari 50% itu diberikan. Kemudian ada juga yang ternyata tetap bagus pelayanannya, tidak memberikan antibiotik sama sekali. Nah, alasannya macam-macam. Yang tidak memberikan antibiotik itu ada yang nggak bilang apa-apa, alasannya. Ada yang minta resep, ada yang bilang, oh itu nggak perlu antibiotik, ada yang bilang mereka nggak menyediakan antibiotik, ada yang bilang habis. Ya mungkin yang habis ini mungkin untuk supaya nggak kelihatan banget menolaknya. Ada yang bilang masalah keamanan dan macam-macam. Ada juga yang takut untuk memberikan obat kepada anak-anak. Oh iya, ada juga sedikit yang menyarankan supaya pasien periksa dulu ke dokter. Jadi ini kayaknya bagus ini. Ini ketika ini kami juga meminta SP merecord apa yang dikatakan oleh si staff, si pegawai apotek ketika memberikan antibiotik. Ada yang tidak ada instruksi apapun, jadi no advice at all, jadi cuma dikasih, bayar terus udah aja. Kecuali kalau ditanya ya. Terus ada yang menjelaskan tentang dosis, ada yang menjelaskan berapa lama, kemudian ada juga yang menjelaskan ini sebelum atau sesudah makan, diminum dengan air, dicampur dengan air dan sebagainya. Astagfirullah sekali ini. Dia macet lagi. Oke. Nah, ini jenis antibiotik yang diberikan. Jadi sebagian besar dikasih amoksisilin, terutama untuk yang TB, keluhan TB dan juga ISPA, itu amoksisilin to the rescue banget. Bahkan ada yang ngasihnya tuh kayak cuma 10, satu strip itu berapa? 10 ya, itu kurang sekali. Kemudian, ada yang menarik. Jadi kalau teman-teman sering pakai apa itu? Ya Allah, obat hisap tuh loh. Kok jadi lupa sih. Kalau kita sakit tenggorokan terus itu FG-Trosis mungkin, Mbak. Nah, FG-Troches, ya Allah, kenapa saya bisa lupa? Makasih. FG-Troches itu kalau dilihat sebenarnya itu antibiotik. Jadi banyak apotek yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya isinya adalah antibiotik meskipun itu tablet hisap. Jadi sebenarnya itu juga harus dihabiskan ya. Isinya fradiomycin dan gramicidin. Nah, kemudian ada yang sudah berani memberi second line antibiotics. Jadi sudah ada yang langsung ngasihnya golongan cefalosporin kayak cefadroxil, kemudian cipro dan sebagainya, bahkan cefixim pun juga sudah dengan bebas diberikan. Ya, ini hampir sama. Nah, ini apa yang bisa memprediksi pemberian antibiotik tanpa resep. Jadi kalau kita melihat bahwa apotek yang berdiri sendiri, yang tidak ada praktek bersama atau tidak ada tidak nempel ke klinik, itu kalau apotek yang berdiri sendiri itu lebih cenderung untuk memberikan antibiotik. Dan itu mungkin ada masalah ada motif finansial juga ya. Mungkin kalau yang apotek yang ada praktek bersamanya kan dia masih dapat pemasukan dari menerima resep. Sedangkan kalau yang stand alone kan benar-benar dia rely ke OTC dan resep tuh jarang banget biasanya kalau dari penelitian kualitatifnya. Kemudian yang lain adalah ya ini kalau ISPA dan TB itu juga secara signifikan akan lebih sering diberikan antibiotik. Sedangkan kalau diare pada anak biasanya pada kurang berani untuk memberikan. Ya, itu aja kayaknya prediktornya. Nah, di kualitatif kita menggali dan kita melihat bahwa
permintaan dari, jadi pasien tuh juga udah pinter gitu loh, dia udah tahu kalau misalnya dia dia merasa sakit tenggorokan, dia langsung minta amoksisilin sama paratusin itu obat batuk. Jadi dia kebanyakan itu langsung datang, langsung menyebut saya mau obat ini. Jadi jarang banget yang datang itu dengan konsultasi, oh saya sakit tenggorok, bagusnya diberi obat apa ya, itu jarang sekali. Jadi kebanyakan pasien itu udah ketika datang ke apotek mereka udah tahu mereka mau minta apa. Dan ini beberapa tema atau beberapa hal-hal yang kita summarize dari ini penelitian kualitatifnya. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi pemberian antibiotik tanpa resep. Yang pertama adalah permintaan pasien yang memang cukup tinggi. Jadi pasien itu sangat percaya bahwa antibiotik itu adalah obat untuk segala macam. Jadi dari flu sampai gejala flu sampai nyeri otot sampai bahkan ada yang pakai sebagai suplemen misalnya. Kemudian kebanyakan yang berjaga di apotek itu juga kalau secara regulasi kan harusnya apoteker itu berjaga terus ya. Dia harusnya ada terus selama jam operasional. Tapi ternyata yang banyak kita temui adalah staf yang bahkan tidak punya latar belakang farmasi. Kemudian, nah ini market competition. Jadi sejak adanya BPJS itu memang challenge banget untuk apotek untuk bertahan. Sebelum pandemi ini ya, kalau selama pandemi ini kayaknya mereka malah jadi cukup banyak mendapat pemasukan. Jadi sejak BPJS, karena BPJS itu obatnya gratis, kemudian kalau ada resep itu pun bisa ditebus di puskesmas atau rumah sakit, jadi jarang resep keluar, kecuali kalau mereka bagian dari networknya JKN. Jadi kayak ada yang bilang apotek di sini itu antara hidup dan mati seperti itu. Jadi kalau mereka menolak permintaan pasien untuk antibiotik, mereka takutnya bikin si pasien itu kapok dan nggak mau datang ke apotek itu lagi. Jadi mereka juga dilematis. Mereka tahu bahwa harusnya antibiotik itu tidak diberikan tanpa resep, tapi karena mereka takut kehilangan pelanggan, jadi mereka tetap memberikan. Kemudian juga kadang meskipun ada apoteker dan apoteker itu harusnya yang in charge penuh dalam hal logistik obat-obatan dan pemberian obat-obatan yang sesuai aturan, tapi kadang mereka kalah sama pemilik. Jadi kadang apotekernya juga nggak berani melawan pemilik, karena pemilik kan juga bagaimanapun dia akan mengutamakan profit. Kemudian juga selama ini regulasi yang mengatur sektor swasta itu masih lemah implementasinya. Jadi sekali apotek itu mendapat izin operasional, biasanya ya udah dilepas aja, nggak ada supervisi dari dinas kesehatan. Bentar, ini hilang lagi. Oh ya Allah, maaf. Ya, nah ini mungkin pembahasannya, tapi saya langsung ke ini aja ya, conclusion. Oh ya, mungkin beberapa kelemahan dari penelitian ini adalah mungkin kan ini si apotek itu melayani pasien yang mereka nggak tahu ya, yang tidak terlalu kenal. Tapi bisa saja ketika mereka melayani pasien yang sudah langganan, yang sudah kenal, itu mungkin behavior mereka akan berbeda dan kita nggak bisa mengcapture itu. Terus recall bias oleh SP. Jadi masalah recall bias ini benar-benar kita tekankan waktu pelatihan. Jadi waktu pelatihan itu kita minta misalnya ada yang role play di depan, jadi pura-puranya jadi apoteker, jadi pelanggan, kemudian mereka berinteraksi, kemudian yang lain diminta mengisi ODK-nya. Kemudian nanti dibandingkan mana yang
SP yang teliti, mana yang masih harus dilatih untuk mengingat dan berkonsentrasi. Karena kita itu biasanya lebih berfokus pada apa yang kita bicarakan daripada apa yang dikatakan orang. Jadi untuk menangkap apa yang dikatakan orang itu kita harus konsentrasi. Jadi dia udah tidak fokus sedikit saja udah lupa apa yang dikatakan si apoteker, si staff apotek. Jadi recall bias ini kita latih, kita ulang-ulang terus. Bahkan waktu seleksi SP itu juga kita tes. Jadi kita berikan beberapa benda, terus benda itu kita ambil, kemudian dia diminta menyebutkan apa tadi benda yang kita tunjukkan. Jadi hal untuk melihat apakah dia seseorang yang punya daya ingat yang baik dan punya daya konsentrasi yang baik. Kemudian kita memasukkan drugstores, padahal secara regulasi itu toko obat tidak boleh memberikan antibiotik. Jadi itu sebenarnya juga mungkin bukan kelemahan ya, tapi itu malah bisa membuat kita memotret apa yang terjadi di drugstores. Ya, ini secara kesimpulan bahwa ternyata pemberian antibiotik tanpa resep di apotek swasta dan toko obat itu masih sangat tinggi, dan melihat berbagai banyak faktor yang mempengaruhi, itu juga membuat kita harus merancang suatu intervensi yang multi aspek, dan itu multifaset, dan itu yang sekarang kita sedang coba lakukan di Semarang. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke Mbak Uca. Terima kasih. Terima kasih Mbak Astri untuk sharingnya. Ini waktu Mbak Astri sharing sudah ada pertanyaan, Mbak. Saya bacakan mungkin ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nuzul, juga dari Mbak Endah terkait EC. Ini pertanyaannya kemarin EC-nya bagaimana, Mbak? Kan ini sebetulnya di paper udah ada tulisan bahwa ini ya dapat EC dari FKKMK, tapi prosesnya hingga dapat EC mungkin bisa di-sharing, Mbak. Ya, ini mungkin terima kasih pertanyaannya. Ini prosesnya saya lupa ingat, mungkin nanti Mbak Lian bisa menambahkan. Ya, jadi kita meminta, kita tetap memasukkan ethical clearance, tapi kita meminta waiver untuk informed consent. Karena tidak mungkin kan kita bilang ke apotek, aku mau penelitian, nanti ada yang pura-pura jadi pasien datang ke tempatmu, ini informed consent-nya. Nah, itu kan mereka akan bisa merubah perilaku. Jadi itu kita jelaskan di dalam proposal bahwa kita meminta waiver informed consent karena sifat penelitiannya adalah begini. Jadi bagus sekali pertanyaannya Mbak Endah, betul sekali kita nggak pakai informed consent. Dan itu kita submit ke UNSW dan juga ke UGM, dan alhamdulillah request kita untuk waiver informed consent itu disetujui dan ethical approval-nya bisa tetap didapat. Tapi teman saya di Sri Lanka itu dia pakai informed consent, jadi dia tetap memberitahu apotek bahwa akan ada yang datang, tapi entah kapan datangnya itu nggak diberitahukan. Tapi tetap saja itu bisa, menurut saya tetap bisa menimbulkan bias ya, karena mereka akan berubah perilaku ketika tahu kalau mereka mau didatangi. Nah, kalau yang kualitatif itu tetap pakai informed consent. Kita juga kan ada beberapa yang kita wawancara itu juga adalah apotek yang kita datangi untuk SP survei, tapi kita benar-benar mengendalikan mulut supaya nggak keceplosan bahwa ini loh apotekmu, kamu bilang. Jadi lucu banget, mereka ada yang bilang, oh enggak, kita nggak pernah ngasih antibiotik tanpa resep, tapi ternyata di SP survei ketika kita cek, loh ini kemarin dia ngasih Cefixim misalnya, seperti itu. Jadi memang SP survei ini menurut saya masih istilahnya gold standard mungkin ya, semi gold standard untuk merecord perilaku pemberi layanan kesehatan. Perilaku itu mungkin cukup terjawab. Iya, makasih Mbak. Mas Hendri mungkin ada yang mau diklarifikasi. Itu tadi perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang katanya. Kalau yang baik-baik kan mungkin mau ya. Apa pakai informed consent. Iya, Mbak, sorry Mbak.
Ini tuh tadi menarik tuh, yang mana tuh tadi Sri Lanka itu kan tetap pakai informed consent. Kan kalau nggak keliru ya, dulu tuh kalau zamannya Pak Itop ngasih training itu kan informed consent tuh juga bisa diminta di belakang. Itu kira-kira sempat kepikiran nggak dilakukan informed consent itu setelah selesai? Atau jangan-jangan jangan deh, jangan nanti mereka nolak gitu. Kita udah kumpulin data, mereka nolak. Iya, takutnya mereka merasa ditipu ya. Cuma kita kan juga sempat deg-degan kan, karena kita ada, jadi fase kedua Pintar itu adalah stakeholder meeting, di mana kita akan mempresentasikan hasil dari SP survei dan meminta masukan mereka kira-kira intervensinya seperti apa. Tapi waktu kita mempresentasikan SP survei, mereka juga nggak ada pertanyaan, loh ini metodenya gimana kemarin kok kamu bisa tahu bahwa ada 69% apotek yang ngasih tanpa resep. Mungkin mereka nggak kepikiran sampai ke situ ya, dan kita juga nggak cerita. Ini juga ya kadang-kadang dilematis juga sih. Kok kayaknya aku meneliti tapi kok rasanya menipu orang-orang gitu. Ini kalau si SP-nya sendiri itu di informed consent nggak sih, Pak? Dia tuh sebenarnya kan gimana sih sebenarnya? Dia kan ya? dia juga kan sebenarnya nanti digali informasi lagi kan dari dia sebenarnya. Dia tuh kayak apa sih sebenarnya? Recorder apa? Enggak ya? Kita nggak minta konsen dari mereka, tapi itu tadi cuma fakta confidentiality dan sebagainya. Kayaknya memang ada paper kalau yang SP yang lain kan ya Mas ya, ada apa informed consent-nya diambil bukan dari apotek tapi dari SP-nya. Dari SP-nya ya, dari apa namanya ya, mystery shopper-nya ya. Dari mystery shopper-nya ya. Oh, menarik. Tapi ini menarik banget ya, baru banget. Iya. Kebetulan ada beberapa ongoing. Oh, tapi nanti kalau aku cerita nanti jadi. Tapi pokoknya saat ini sedang berlangsung beberapa survei dengan metode serupa di beberapa daerah, tapi bukan kita yang melakukan. Iya. Oke, makasih Mbak Estri. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan terkait paparan Mbak Estri? Ya. Ya, sambil menunggu mungkin saya yang tanya dulu ya Mbak. Mbak, terkait SP-nya itu ada nganunya nggak ya Mbak? Apa ada perbedaan hasil atau enggak ya? Mungkin kayaknya tadi kan saya baca, terus saya kok nggak nemu terkait beda antara hasil kualitasnya SP A, B, C, D, E sampai yang 21 itu. Nah, itu apakah mempengaruhi hasil studi ini juga atau enggak ya? Ya, itu menarik. Sebenarnya kan kita ingin melihat juga apakah karakteristik SP juga mempengaruhi outcome pemberian antibiotik. Tapi akhirnya kita memutuskan itu terlalu complicated. Jadi akhirnya kita cuma berdasar skenario aja, tanpa melihat gender dan usia dari SP-nya. Dan juga untuk memperoleh SP yang bervariasi karakteristiknya itu agak susah. Karena kalau sudah di atas 40 itu dia akan susah dilatih. Jadi kebanyakan SP kita itu usia 25 sampai 35. Jadi memang masih muda-muda. Makanya skenario kita itu kalau nggak ibu muda atau ayah, orang tua yang masih muda atau mahasiswa atau karyawan-karyawati. Nah, nyambung sama yang skenario kan, ini yang di papernya Mbak Astri kan tertulis ada 3 skenario itu ya. Nah, itu pemilihan skenarionya gimana Mbak? Maksudnya kenapa kok yang diare, ada yang TB? Itu kita menyesuaikan epidemiologi penyakit yang umum terjadi di Indonesia dan sering ditemukan di puskesmas atau setting outpatient yang lain. Jadi ISPA kan banyak sekali. ISPA tuh juara. Terus TB itu juga masih 10 besar dan juga bisa dipresentasikan ya. Jadi kalau kita misalnya mau pakai apa ya yang sering itu yang jadi kita milihnya selain epidemiologi juga penyakit yang gejala klinisnya bisa ditampakkan dan bisa ditirukan. Kalau misalnya cuma nyeri otot gitu kan susah. Misalnya cuma masuk angin gitu kan susah kan. Tapi kalau batuk, pilek itu kan bisa ditirukan kan. Nah, yang diare ini yang kita tidak pakai peniruan gejala klinis apapun karena yang
di skenariokan diare itu adalah anaknya, tapi si SP dilatih untuk menampakkan wajah cemas dan khawatir karena dia punya anak yang baru sakit di rumah. Nah, itu juga susah. Jadi kita mencari SP yang wajahnya keibuan, terus bisa kelihatan cemas dan sebagainya. Kayak SP-nya Mbak Astri, tim pintar ini bakat-bakat aktor dan aktris ya, Mbak? Iya. Tadinya kalau kita mau, karena saking sulitnya kan untuk melatih. Oh ya, kita juga melibatkan di masing-masing lokasi, kita melibatkan dari bagian pendidikan kedokteran, karena mereka punya standar untuk melatih standardized patient. Kalau di skills lab untuk mahasiswa kedokteran itu kan ada, kalau mahasiswa kedokteran kan ada skills lab ya. Skills lab itu biasanya pakai probandus atau standardized patient. Jadi pura-pura jadi pasien, kemudian nanti mahasiswa kedokteran latihan anamnesis, latihan pemeriksaan fisik. Jadi biasanya di Fakultas Kedokteran sudah ada pelatih SP. Jadi itu yang kita minta untuk melatih terutama dalam hal penampakan gejala klinis dan sebagainya. Keren, ya. Menarik ya. Iya, di Jakarta, di Bekasi kita minta dari UI, dan di Tabalong kita minta agak jauh sih sebenarnya, dari Unlam. Tempatnya Mas Adi itu apa? Lambung Mangkurat ya? Jauh. Unmul. Unmul itu Pak Brigo, Mbak. Iya. Lambung Mangkurat. Ingat. Unlam. Tempatnya Adi. Oke, ya. Rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada tambahan dari Lian yang waktu itu juga berjibaku dengan segala macamnya. Kalau Santi sama Mira kayaknya waktu itu belum ikut deh kalau yang Bekasi dan Tabalong. Ada Mas Yusuf juga nih. Halo Mas Yusuf. Ada tambahan cerita nggak Mas tentang SP survei atau kualitatif? Mungkin sih terkait dengan verifikasi data ya. Jadi di akhir di awal survei kan pasien standar atau si enumerator itu diminta untuk melakukan geotagging. Jadi geotagging itu nanti diplot ke map yang memetakan apakah benar itu minimal jaraknya dekat dengan si apotek gitu. Jadi untuk mengantisipasi, karena kan SPCP enumerator kan pergi sendiri dan tidak ada pendamping. Jadi mereka juga melakukan geotagging dan diverifikasi apakah memang taggingnya itu di minimal dekat dengan lokasi PGS ya atau apotek. Iya. Juga di awal-awal kita sempat mendampingi juga. Jadi kita pura-puranya datang dengan CSP, kemudian kita mengamati interaksinya dia. Setelah itu langsung kita berikan feedback. Misalnya dia aktingnya terlalu kaku, atau biasanya di awal-awal mereka tegang banget sampai lupa mau ngomong apa, tapi terus lama-lama sudah ahli. Oh iya Mbak, yang terkait recording itu kan kayaknya di paper tertulisnya tanpa recording ya untuk nggak kita rekam ya Mas Yusuf ya. Kenapa kok nggak direkam Mbak? Kenapa waktu itu? Sebenarnya seingat saya kita tidak mengajukan ethical clearance untuk merekam dan juga untuk keamanan. Lebih ke keamanan SP-nya juga. Karena sekali ketahuan berarti itu tadi ada resiko untuk kayaknya juga melanggar hukum ya kalau merekam percakapan tanpa izin tuh. Menyadap tuh itu nggak? Kurang tahu saya. Menyadap ya, kayak KPK. Iya tuh, bisa kena tuh. Iya. Jadi kita kebayang sih kalau tablolong yang kotanya kecil mungkin satu ketahuan langsung. Iya. Kayak aku hampir bukan ketahuan sih, tapi jadi habis dari apotek. Kemudian itu waktu masih tak dampingi satu-satu tak dampingi.
Jadi habis dari satu apotek, kemudian kan kita duduk di kayak bekas warung atau bekas bengkel gitu. Terus pegawai apoteknya lewat naik motor, yang melayani kita. Aduh, terus kita pura-pura lah. Jadi benar-benar deg-degan itu. 2 bulan pengambilan data deg-degan. Silakan Mas Henry. Ya. Ini mungkin sangat teknis dan ini juga mungkin kukira tadi ini yang dimaksud sama Mbak Uca pas pertanyaan tadi. Jadi kan ada 3 skenario tadi tuh. Nah terus kan ada banyak SP-nya. Maksudnya tadi tak kira dia nanya assignment siapa yang akan dapat skenario yang mana itu seperti apa gitu. Apakah secara random atau bagaimana? Apakah itu dipilih dulu baru kemudian dilatih atau semuanya dilatih dengan 3 skenario? Nah, ini yang paling bagus di skenario A ini kita kasih ke A gitu. Ini kan teknis banget tapi menarik untuk di-share kan. Iya, dan itu penting banget karena kita melihat yang pertama waktu rekrutmen kita berusaha menyesuaikan skenario. Jadi kayak misalnya untuk TB kita nyari yang kurus-kurus misalnya, tapi nggak selalu dapat kan. Jadi pada akhirnya seperti tadi yang Mas Hendra tanya, kita latih dulu, kemudian in proses kita melihat ini lebih bagus di skenario yang mana, dia bisa batuk-batuk apa enggak. Kalau batuk-batuknya masih palsu berarti dia nggak cocok jadi pasien ISPA misalnya atau pasien TB, lebih cocok untuk pasien diare. Jadi kita tetap melihat karakteristik dia secara fisik dan secara aktingnya. Jadi kayak di karantina ya, kayak Indonesian Idol gitu ya. Bakat pencarian bakat gitulah gitu dilatih. Gitu. Kamu bakat jadi TB deh kayaknya. Ada yang akhirnya bisa batuk tuh bagus banget. Di Bekasi itu benar kayak batuk pertusis gitu. Batuk syar'i. Padahal awalnya tuh dia tiap kali disuruh batuk tuh ketawa terus. Lucu pokoknya, dan itu buat mereka juga berkesan banget karena belum pernah ada survei yang seperti itu. Oke, ya. Makasih Mas Henry untuk pertanyaannya. Mungkin rekan-rekan yang lain juga masih ada yang mau bertanya. Mbak Uca, saya nanya boleh? Silakan Mbak. Ya, Mbak Astri, ini saya sebagai konsumen aja sih. Kebetulan kan saya itu sering batuk toh Mbak. Jadi biasanya itu kalau udah hawanya jelek, udah maksudnya pancaroba seperti itu kan saya batuknya itu bisa sampai benar-benar yang katanya Mbak Astri tadi, mbah-mbah tuwek sering makan gorengan itu loh. Sampai kayak gitu. Iya. Nah, maksudnya di sini biasanya kan memang saya paling hanya untuk pereda rasa di tenggorokan gatel itu loh Mbak. Jadi kayak obat-obat biasa. Nah, cuma memang kan sembuhnya itu lama. Jadi pasti harus diperiksain dulu, dapat antibiotik baru bisa sembuh. Nah, kalau itu maksudnya sering jadi, apalagi situasi cuaca sekarang ini kan lebih sering. Jadi saya merasanya dalam tahun ini yang biasanya itu saya hanya setahun sekali, paling yang parah itu saya dalam tahun ini udah 3 kali. Nah ini kalau dari sisi saya sebagai pengkonsumsi itu, maksudnya resistensinya akan seperti apa sih? Apakah tergantung mereknya atau gimana? Maksudnya ke diri saya seperti apa ya Mbak? Terima kasih. Yang ngasih antibiotik dokter atau Mbak Septi? Dokter memang dokter. Jadi saya periksa ke klinik gitu dapat antibiotik. Tapi kalau ke apotek saya nggak pernah dapat. Gitu. Antibiotiknya biasanya apa Mbak? Ingat nggak? Aduh apa ya? Amoxicillin atau apa? Nah. Kalau yang terakhir ini saya dapatnya levofloxacin. Amoxiclav kayaknya itu. Amoxicillin sama asam clavulanat. Itu yang terakhir saya dapat itu. Ya. Mas Yusuf mungkin mau menjawab. Mungkin dikaitkan dengan faktor penyebab antibiotik resistance dari segi ini ya, overuse atau overprescription. Yusuf baru ngajar nih kayaknya.
Mungkin saya coba jawab, tapi mungkin ada aspek klinis yang mungkin nanti lebih bagus ini ya, dokter yang memang praktek, atau nanti Mbak Septi tak chat. Tapi memang apa ya, kalau di Indonesia itu faktor-faktor yang menyebabkan resistensi antibiotik itu sangat besar dari faktor overuse of antibiotik ya, dari sisi dokter, dari sisi pemberi istilahnya prescriber, penulis resep, atau juga bahkan teman-teman bidan dan perawat yang ini kebetulan ada teman saya nih dari Unisula yang dosen kebidanan. Halo Mbak Hani. Itu kadang-kadang meskipun dengan resep, tapi kita juga perlu mempertanyakan apakah pemberian resep antibiotik ini memang didasarkan pada indikasi yang benar. Jadi kalau secara teori kan harusnya antibiotik itu diberikan kalau sudah ada hasil kultur dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat ada kecenderungan juga overuse of antibiotik ya di kalangan tenaga kesehatan sendiri, tidak hanya di apotek tapi juga di rumah sakit, di puskesmas, itu apa-apa baru batuk 3 hari sudah dikasih antibiotik. Nah kalau secara tingkat individu itu harus dilihat juga Mbak, apakah memang sudah resisten terhadap beberapa jenis antibiotik atau masih ada yang istilahnya resisten itu lawannya sensitif. Apakah ada yang masih sensitif antibiotik? Tapi ya memang sedikit menyedihkan kalau kondisi pemakaian antibiotik di Indonesia itu memang sangat tidak terkontrol. Tapi sudah ada beberapa upaya juga dari pemerintah itu untuk menekan penggunaan antibiotik yang berlebihan ini, tapi sekali lagi itu masih terbatas di setting rumah sakit. Gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, semoga cepat sembuh. Oh iya, juga dengan adanya COVID ini makin luar biasa ya penggunaan antibiotik yang makin tidak terkendali. Kayak misalnya azitromisin waktu itu kan sempat masuk ke dalam regimen obat COVID dan langsung di apotek manapun langsung habis karena semua orang maunya memborong azitromisin untuk precaution dan sebagainya, dan segala macam antiviral kayak Avigan dan sebagainya juga sampai habis. Jadi menurut saya juga COVID-19 ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk kita menekankan bahwa kita sangat perlu memerangi antibiotic resistance dengan penggunaan antibiotik yang lebih bijak atau prudent antibiotic use. Kalau dulu kita ada pengawalnya ya di FKKMK itu masih ada Prof. Iwan Dwi Prahasto. Beliau adalah ujung tombak dalam penggunaan obat yang rasional, dan sekarang ada Mas Itop. Tapi kita mungkin sangat kekurangan ya untuk tokoh-tokoh seperti itu saat ini. Thanks Mbak Astri. Makasih Mbak Septi juga untuk pertanyaannya. Ini Mas Henry ngechat nih Mas. Iya, tadi Mbak Astri bilang kan ada kemungkinan berubah tuh sekarang ini, ada kemungkinan berubah. Jadi bagus tuh kalau ada survei. Cuma kita jadi nggak bisa kita agak khawatir kalau mau pakai skenario TB dan ISPA yang gejalanya mirip COVID ya. Karena mungkin mereka akan berbeda lagi perilakunya ketika diukur pre-pandemi. Jadi misalnya pre-pandemi mungkin mereka cenderung tidak memberikan antibiotik misalnya. Tapi setelah begitu pandemi, sedikit ada orang datang dengan batuk-batuk langsung dikasih antiviral misalnya seperti itu. Jadi ini makanya kita baru diskusi sama Kirby, apakah perlu SP survei lagi untuk di Semarang sebelum dan sesudah intervensi selama masa pandemi. Karena semuanya pandemi menarik dan semuanya ditunggu sekali itu Mbak. Karena itu belum ada datanya ya. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau kita mau SP survei di Semarang. Saya ikutan casting ya Mbak. Oh iya Mbak. Daftar. Kalau konteksnya di pas pandemi itu nggak pakai SP survei itu gimana ya? Misalnya kayak exit poll, exit poll. Jadi begitu ada orang keluar tuh dari bisa juga. Terus di random gitu, ditanyain gejalanya apa, ngarah ke ya tadi batuk dan segala macam. Iya, itu salah satu gitu contoh lain. Bisa juga.
Cuma itu berarti harus inform konsen ke apoteknya ya berarti ya? Enggak, yang diukur kan ininya, yang ditanya kan ketika udah keluar ya. Orang yang udah keluar itu kan. Kita nggak ada urusan sama. Kalau di approach-nya di parkiran nanti terus apoteknya tahu, loh itu ngapain itu? Oh saya baru nawarin Yakult. Itu sama aja kan kayak orang kita survei pasien yang baru habis dapat pelayanan dari suatu puskesmas atau rumah sakit kan, kita tidak harus menginform konsen ke puskesmas atau rumah sakitnya kan, tapi lebih kepada individualnya, benar nggak? Anyway. Iya itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan ya. Kayaknya. Makasih masukannya. Menarik sekali menariknya. Thank you. Kirain kamu mau nanya statistik. Jangan dong. Enggak, aku enggak suka statistik. Oke. Diskusinya menarik banget. Anyway, aku sebetulnya mungkin akan menanyakan pertanyaan. Kita extend sebentar, nggak apa-apa ya Mbak Astri ya? 5 menit lagi mungkin. Pertanyaan yang mungkin juga akan ditanyakan oleh rekan-rekan semua terkait rencana ke depannya Studi Pintar ini. Kayaknya ini kan masih ada publikasi yang masih akan dikeluarkan. Kemarin sudah ada yang accepted satu lagi yang saya tadi salah sebut, BMJ Global Health. BMC Global Health. Ini BMJ Global Health, kalau yang barusan diterima BMC Public Health itu baru 2 hari yang lalu kayaknya. Boleh di-spill nggak Mbak kalau yang itu apa dan bedanya sama yang paper ini apa? Oh itu purely kualitatif. Kalau yang di mixed method paper ini kita cuma nyuwil, itu juga seni yang saya pelajari dari Pintar ini. Kita berusaha nggak salami slicing ya. Salami slicing itu kan misalnya dari satu penelitian terus diiris-iris biar jadi banyak paper toh. Cuma kemarin akhirnya diputuskan untuk menjadi 2 paper karena yang kualitatif itu hasilnya cukup banyak dan juga sayang kalau dibuang. Jadi kita memutuskan yang BMJ Global Health tetap mixed method tapi kualitatifnya cuma sedikit. Nah, yang BMC Public Health itu purely kualitatif dan ada interview dengan pasien. Kalau yang BMJ Global Health kan cuma interview dengan dengan apoteker. Tapi kalau yang BMC Public Health yang barusan accepted ini, itu kita ada perspektif dari pasien, kita menanyakan kenapa sih kok suka beli antibiotik, dan jawabannya cukup lucu-lucu. Nanti mungkin di brown bag selanjutnya bisa saya share. Saya catat ya Mbak. Kita catat. Ini soalnya ini BMJ Global Health kan saya cuma first author keempat. Kalau yang BMC Public Health saya alhamdulillah first author. Congrats sudah accepted. Mungkin itu next nanti bisa jadi bahan sharing selanjutnya. Kalau rencana kedepannya, kenapa? Gimana Mas bayar nggak obligasinya? APC-nya bayar nggak? Itu aku nggak tahu ya. Oh ya, kok aku nggak nanyain itu ya? Kok kemarin nggak dibilang apa-apa ya sama corresponding kan author? Nggak mau bayar. Saya miskin. Kalau rencana kedepannya mungkin Mbak Lian mungkin bisa memberikan penerawangan. Halo Mbak Lian. Halo. Oh, iya, silakan gimana Mbak? Rencana ke depan kita apa Lian? Rencana ke depannya mau yang mana Mbak? Soalnya agak banyak sih. Untuk yang sekarang mungkin update-nya dari tim Pintar itu masih mempersiapkan untuk intervensi karena yang agenda terdekat kita akan melakukan intervensi di Kota Semarang. Nah, kalau di sini ini sifatnya nggak rahasia ya Mbak Astri. Kita mau publish untuk kegiatan intervensinya mungkin agak heboh nanti untuk untuk istilahnya mengiklankan kegiatan Pintar itu. Sebenarnya sudah dimulai dari bulan Mei kemarin, tapi karena di bulan Juni Juli kemarin itu kan kasus COVID-nya naik lumayan drastis ya dimanapun, apalagi di Jogja dan Semarang juga untuk kenaikan kasus COVID-nya itu juga cukup tinggi. Jadi kemarin sempat pending dulu dan juga sudah melaksanakan beberapa stakeholder meeting yang mengundang dari apoteker di Jogja maupun di Semarang untuk memperoleh insight lain terkait rencana intervensi ke depannya begitu.
itu sih. Mungkin yang paling dekat akan ada kegiatan terkait WHO ya Mbak, World Antimicrobial Week. WHO Week. Iya. Itu yang paling dekat. Iya. Mungkin akan menarik ya kalau Dropmed misalnya mengadakan brown bag yang isinya sharing bagaimana melaksanakan penelitian baik yang non intervensi maupun yang intervensi di masa pandemi, karena kita benar-benar struggle untuk bisa merencanakan suatu intervensi yang tetap tidak mengabaikan resiko COVID. Mungkin kalau prokes masih bisa kita kontrol ya, maksudnya kita bisa meminta minumnya pakai APD dan masker dan sebagainya, tapi yang tidak bisa kita kontrol itu adalah situasi PPKM, kemudian Dinkes juga luar biasa sibuk dengan kewajiban mereka mengejar vaksinasi atau urusan dengan Satgas, kemudian banyak juga tenaga kesehatan yang kena COVID, jadi itu hal-hal yang di luar kontrol kita. Kalau masalah prokes masih bisa kita kontrol, tapi kalau masalah-masalah yang situasi mitigasi pandemi di Dinas Kesehatan itu sebagai partner, terutama kalau kita partner utamanya Dinas Kesehatan itu memang luar biasa. Jadi faktor yang harus kita pertimbangkan. Iya betul. Ini ide yang bagus banget. Ini nanti kami catat juga, kami tampung idenya ya Mbak. Ya. Oke, ya. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 2.42 menit, sudah lebih dari yang kami sebarkan, berarti waktu untuk Brown Bag kali ini kita cukupkan sekian. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Astri karena boleh sharing, juga untuk tim pintar yang hadir dan memberikan tambahan pernyataan dan juga sharing juga kepada rekan-rekan yang hadir dan sangat antusias dengan presentasi dari tim pintar. Saya cukupkan hari ini untuk Brown Bag ke-9. Saya juga ucapkan terima kasih buat research assistant kami, Mbak Santi dan Mbak Mira yang sudah membantu mempersiapkan PowerPoint-nya. Terima kasih. Ya, makasih ya semua. Selamat siang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.